Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat Alasran. Mudah-mudahan kita semuanya ya berada di dalam segala situasi kondisi apapun itu penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan maghfirahnya Allah, penuh dengan inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat Alasran, kebetulan ada yang bertanya kepada Teteh, katanya Teteh siapakah sosok seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Junaidi ini? Oke, baik kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sosok seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Junaidi ini, beliau termasuk salah satu ulama ahli tasawuf ya. Ahli tasawuf itu mungkin kita sudah mengetahui ya, kalau ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah hati kita. Beliau ini terlahir di kota Baghdad di negara Irak seperti itu. Dan mungkin kakak-kakak semua sudah pada tahu ya, bahwa di dalam ilmu fikih yang menjadi rujukan kita bisa mengikuti kepada salah satu madhab. Kita bisa mengikuti kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, atau kita bisa mengikuti kepada mazhabnya Imam Maliki, atau kepada Imam Abu Hanifah, ataupun kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Monggo silahkan, kita bebas bisa mengikuti salah satu mazhab. Dan kebetulan kalau mayoritas di Indonesia kebanyakan itu adalah yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Nah itu kalau misalkan kita berbicara ilmu fikih. Kemudian kalau misalkan kita berbicara akan ilmu tauhid, atau misalkan kita berbicara akan ilmu aqaid, maka kita itu bisa mengikuti salah satu rujukannya misalkan kepada Imam Abu Musa al-Asy'ari, beliau adalah ulama dari ilmu tauhid, atau kepada Abu Hasan al-Maturidi. Nah, itu adalah ulama yang bisa kita rujuki di dalam ilmu tauhid atau di dalam ilmu aqaid. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Kalau itu kita bisa mengikuti kepada ulama yang bernama Imam Ghazali, atau kita bisa mengikuti kepada ya ini sosok seorang ulama ini yang bernama Asy-Syaikh Al-Junaidi ini, seperti itu. Nah, bahkan untuk lebih memperjelas, Teteh pernah menemukan di dalam kitab Nihayatuz Zain. Siapakah yang mengarang kitab Nihayatuz Zain ini? Masya Allah ya, kita sangat berbangga sekali karena yang mengarang kitab Nihayatuz Zain adalah ulama dari negara Indonesia ya, dari kota Banten. Siapa lagi kalau bukan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan sosok seorang ulama yang begitu banyak sekali karya tulisnya sampai sekarang. Karya-karya tulisnya itu dikaji oleh para santri-santri di berbagai pesantren di berbagai kota daerah dimanapun pesantren di negara Indonesia ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan ilmunya bisa kita manfaatkan. Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zain, Asy-Syaikh Al-Bantani mengatakan wa yajibu ala man dzukira, maka diwajibkan bagi orang-orang yang sudah disebutkan. Siapakah yang maksudkan disebutkan ini? Itu adalah bagi orang-orang yang mukallaf. Artinya mukallaf itu adalah orang yang baligh dan juga orang yang mempunyai akal sempurna. Maka ini wajib. Wajib untuk apa? Ayyuqalida fi ilmi tasawufi, maka kita harus mengikuti di dalam ilmu tasawuf. Maka mengikutinya itu adalah imaman min a'immatit tasawufi, kepada imam-imam ahli ilmu tasawuf. Kal Junaidi. Nah, di dalam kitab itu misalkan kita mau mengikuti Imam Al-Junaidi, boleh. Maka siapakah Imam Al-Junaidi itu? Wahuwal Imam Sa'id bin Muhammad Abul Qasim Al-Junaidi. Itu nama aslinya siapa? Asy-Syaikh Al-Junaidi ini. Yang mana sosok seorang ulama Asy-Syaikh Junaidi ini, beliau itu pernah berguru kepada pamannya sendiri, yaitu Asy-Syari As-Sakti. Dan kemudian beliau juga pernah berguru kepada Al-Haris Al-Muhasibi, dan juga pernah berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Qashab. Nah, itu adalah guru-gurunya Imam Al-Junaidi.
Tata ingin sedikit mensepilkan ada satu kisah atau ada satu riwayat yang berhubungan dengan Imam Al-Junaidi ini, ya, yang mana kisah ini sangat masyhur sekali ya kisah ini. Jadi kisah ini itu diceritakan bahwa Imam Al-Junaidi itu sedang berjalan-jalan, hendak mau berjalan-jalan dengan anak santrinya di kota Baghdad. Beliau itu sengaja berjalan-jalan bermaksud ingin mencari sosok seorang yang bahlul. Apa bisa dikatakan bahlul itu adalah orang yang gila. Gitu. Kemudian Imam Al-Junaidi pun berjalan-jalan dengan santrinya, akhirnya menemukanlah sosok yang dianggap gila tersebut. Kemudian menyapalah Imam Al-Junaidi menghampiri orang gila tersebut, dan orang gila tersebut pun bertanya kepada Imam Al-Junaidi. Kata orang gila tersebut atau kata orang bahlul tersebut, wahai siapakah nama Anda, gitu ya. Maka Imam Al-Junaidi mengatakan, oh aku adalah Imam Al-Junaidi. Kemudian orang gila tersebut mengatakan, bertanya kembali gitu, apa pekerjaan kamu, katanya. Apa pekerjaan kamu? Kemudian Imam Al-Junaidi mengatakan, oh aku keseharian aku seorang pengajar. Setiap hari aku mendidik anak-anak santri aku, gitu ya. Di dalam perkataannya itu seolah Imam Al-Junaidi itu ingin menunjukkan bahwa beliau adalah sosok seorang guru atau sosok seorang ulama atau sosok seorang imam ulama yang cukup besar lah, seperti itu. Ya, nanti bisa digarisbawahi. Kemudian orang bahlul tersebut bertanya kembali kepada Imam Al-Junaidi, wahai Imam Al-Junaidi, kamu tahu tidak adab-adabannya makan? Bertanya gitu, kamu tahu tidak adab-adabannya makan? Kata Imam Al-Junaidi, ya tentu dong, aku tahu bagaimana adab-adabannya makan. Bagaimana adab-adabannya makan? Kata orang gila tersebut, kalau aku hendak mau makan, aku tidak pernah lupa selalu berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku menikmati santapan itu, makanan itu dengan penuh rasa syukur dalam hati aku kepada Allah. Maka setelah itu ya aku berdoa kembali, aku mengucapkan hamdalah kepada Allah, aku bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Maka apa yang dikatakan orang gila tersebut, ternyata Imam Al-Junaidi, kamu tuh belum tahu ya adab-adabannya makan. Dan orang gila tersebut langkas berdiri meninggalkan Imam Al-Junaidi begitu saja, dan kata terakhir, ternyata kamu tidak tahu ya adab-adabannya makan. Udah gitu aja pergi, lenggang orang gila tersebut. Maka Imam Al-Junaidi, hei kamu, gitu ya, kamu kesini kemari, kamu kenapa kamu pergi gitu, kamu kesini, gitu ya. Lantas Imam Al-Junaidi ketika orang gila tersebut hendak pergi, menyuruh kepada orang gila tersebut agar lekas kesini lagi gitu. Kamu meninggalkan aku dengan begitu aja. Kemudian orang gila tersebut diam, kemudian menoleh ke belakang kepada Imam Al-Junaidi dan mendekati lagi Imam Al-Junaidi tersebut. Kemudian apa yang dikatakan orang gila tersebut kepada Imam Al-Junaidi? Wahai Imam Al-Junaidi, ternyata kamu selain tidak tahu adab-adaban makan, ternyata kamu juga tidak tahu ya bagaimana adab-adabannya berbicara. Kaget ini Imam Al-Junaidi, dikatakan tidak tahu adab-adaban berbicara. Maka setelah itu orang gila berkata lagi, kalau begitu kamu tahu tidak bagaimana adab-adabannya mau tidur? Aku tahu bagaimana. Ya, sebelum aku tidur aku sudah terbiasa melakukan dulu sholat Isya, kemudian aku lekas ke tempat tidur, aku berdoa dulu kepada Allah, ya aku tidur, udah begitu. Kata orang gila tersebut, kamu mengaku sosok seorang ulama, tetapi mulai dari adab makan kamu gak tahu, adab berbicara pun kamu gak tahu, bahkan adab tidur pun kamu gak tahu. Tapi kamu mengaku kalau kamu adalah sosok seorang ulama. Maka Imam Al-Junaidi terdiam. Di sana Imam Al-Junaidi terdiam dan berkata kembali kepada orang gila tersebut, wahai orang gila, aku tidak tahu
Aku tidak tahu bagaimana adab-adabannya. Kalau begitu tolong ajari aku bagaimana adab-adaban semuanya itu. Kata orang gila tersebut, ya aku sekarang mau berbicara dengan kamu. Dikarenakan kamu mengatakan kalau kamu tidak mengetahui. Maka begini wahai Imam Al-Junaidi, kata orang gila tersebut ya. Memberitahu kepada Imam Al-Junaidi bahwa Masya Allah, tabarakallah, ini sebetulnya ini sebetulnya untuk kita ya. Ini sebetulnya untuk kita yang harus kita tafakuri, Kata Bahlul tersebut, wahai Imam Al-Junaidi, bahwa sebetulnya adab-adaban makan seharusnya kamu itu harus mengetahui dulu makanan yang kamu makan, rizki yang kamu dapatkan. Sebetulnya kamu tuh harus mengetahui dulu apakah yang kamu makan, yang kamu masukkan ke dalam mulut kamu itu, apakah itu rizkinya halal atau tidak. Itu adalah yang sangat penting. Yang paling penting, yang utama itu adalah itu dulu. Sebelum dari adab-adaban makan. Kamu yakin gak yang kamu makan itu adalah rizkinya yang halal? Karena meskipun kamu menggunakan adab-adaban makan, meskipun kamu sebelumnya mengucapkan basmalah dulu, meskipun kamu dalam hati kamu penuh rasa syukur kepada Allah, kemudian kamu memuji kepada Allah, tetapi kalau rizkinya itu haram, tidak ada gunanya adab-adaban makan semuanya itu gak ada artinya. Gak ada artinya sama sekali. Masya Allah, ini tafakur bagi kita, apalagi wahai para suami yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Begitulah nafkah yang halal yang akan menjadi darah daging kepada tubuh kita. Ya, apalagi kalau misalkan hartanya itu yang bermodal dari rezeki yang riba, Masya Allah, nanti kesananya haram selamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian orang Bahlul tersebut melanjutkan kembali menerangkan kepada Imam Al-Junaidi bahwa adab-adaban kamu berbicara, kamu itu kalau berbicara maka harus keluar dari hati. Jadi berbicara itu harus keluar dari hati, tetapi hatinya yang bagaimana? Tetapi harus keluar dari hati yang bersih. Ini sulit sekali. Yang Teteh rasakan ini sulit sekali. Harus keluar dari hati yang bersih. Kamu itu berkata baik, berkata bijak karena ingin dilihat oleh Allah, bukan ingin dipandang oleh orang lain. Sulit tidak? Sulit. Tetapi setidaknya kalau kita sedikit tahu ilmunya, mungkin kita bisa belajar dan terus belajar. Maka ingat tidak, ketika tadi Imam Al-Junaidi memanggil orang gila tersebut, ada sedikit rasa lantang mungkin di dalam hatinya, ada sedikit rasa marah mungkin dalam hatinya, ada sedikit rasa kesal mungkin dalam hatinya, karena orang gila tersebut hendak meninggalkan Imam Al-Junaidi dengan begitu saja. Itu sudah keluar dari nafsu. Jadi ketika kita berbicara, kata orang Bahlul tersebut, jauh dari rasa dengki, dari rasa iri, dari rasa ujub, dari rasa takabur, dari rasa ingin dipandang oleh orang lain. Masya Allah, pokoknya dari segala penyakit hati ketika kita berbicara. Dan yang Teteh rasakan juga kalau misalkan contoh kayak Teteh live gitu ya, kan banyak sekali orang yang berkomen, dan yang berkomen itu ya begitulah, kadang suka menguji mental, kadang suka menguji hati. Dan itu yang sulitnya. Di dalam segala situasi, kondisi apapun, kita tuh harus selalu ingat, harus selalu kontrol akan hati kita ini. Jangan sampai misalkan ada percakapan yang tidak nyaman sehingga Teteh berbicara dengan rasa tidak nyaman dikarenakan terbawa perasaan, dan itu ternyata tidak sesuai dengan adab-adaban yang seharusnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini masih terus perlu pembelajaran dan juga pembelajaran mungkin bagi kita semuanya. Dan kemudian orang gila tersebut kembali berkata kepada Imam Al-Junaidi, wahai Imam Al-Junaidi, kalau adab-adaban kamu tidur, maka sebelum kamu terlelap, sebelum kamu tidur, hempaskan, hilangkan semua perasaan, semua pikiran yang ada di dalam hati kamu yang berhubungan dengan sifat duniawi.
yang berhubungan dengan sifat duniawi. Jadi kalau kita mau tidur tuh udah jangan terbayang pekerjaan kita. Jangan teteh itu ketika udah live lalu tidur, jangan aduh barusan penjualannya berapa resi. Sudah jangan yang difikirkan itu, tetapi lebih fokus berpikir akan akhirat. Karena kata orang bahlul tersebut kepada Imam Al-Junaidi, ya bagaimana bisa ketika kamu hendak mau tidur kamu masih berpikir alam dunia, sedangkan kamu tahu bahwa tidur itu adalah setengah dari mati. Karena ketika kamu memejamkan mata, kamu tuh tidak tahu apakah kamu akan terbuka lagi mata kamu atau tidak. Kita tidak tahu. Ya, bagaimana kalau kita mati? Sedangkan ketika kita mati, hati kita masih mengait kepada dunia. Ya Allah, sulit ini ya. Mungkin kita harus masih tetap terus belajar dan belajar. Begitulah Masya Allah. Maka Imam Al-Junaidi di sana berpikir, dia mendengarkan di sana Imam Al-Junaidi keluar rasa di dalam hatinya, ternyata keilmuanku masih dangkal. Ternyata keilmuanku masih sangat sedikit sekali. Ini yang aku anggap orang bahlul, orang gila, ternyata Masya Allah ilmunya. Nah, sebetulnya siapakah orang bahlul tersebut? Sebetulnya beliau bukan orang bahlul, bukan orang gila. Nama aslinya adalah Wahab bin Amr. Beliau yang terlahir di Kufah dari negara Irak ya tentunya. Sebetulnya bahlul orang gila ini, beliau sebetulnya orang yang sangat kaya raya banget. Kenapa tidak kaya raya? Karena beliau salah satu bagian dari keluarga kerajaan. Beliau salah satu keluarga dari apa? Kerajaan, tetapi sengaja beliau itu keluar dari kerajaannya, meninggalkan kekayaannya, sengaja ingin hidup sederhana, keluar dari kerajaannya. Dan kenapa beliau itu berperilaku seperti sosok seorang bahlul atau seorang gila? Karena agar orang lain tidak mengetahui akan kealiman ataupun ilmu yang dimiliki oleh orang bahlul tersebut. Masya Allah ya. Jadi begitu kakak. Ini sebetulnya sih kenapa teteh menerangkan ini, karena kebetulan ketika teteh live ada yang bertanya, teteh tolong dong siapakah sosok seorang Syekh Al-Junaidi. Cuman pada saat itu teteh tidak sempat jawab, dan teteh mengatakan insya Allah nanti teteh akan jawab, dan mungkin kesempatannya dijawabnya ya di sini gitu ya, di YouTube ini. Mudah-mudahan ini yang bertanya bisa melihatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dari kisah Imam Al-Junaidi ini kita semuanya bisa mengambil hikmah apa yang harus kita tafakuri dan apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu membersihkan hati kita dan membersihkan hati kita sehingga kita husnul khatimah dan wafat berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin sedikit ini kisah yang teteh sampaikan. Jika ada benarnya secara hakikatnya datang dari Allah, dan jika ada salahnya mohon untuk dibenarkan, itu jelas dari kebodohan teteh. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.